Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Penatua Hansun, melihat betapa bahagianya dirimu, kamu pasti telah menemukan mata air surgawi Vena, kata kepala klan surgawi Zuokyu. Lord Clan Chief, surga benar-benar membantu klan kita. Tidak hanya aku menemukan mata air surgawi Vena dalam perjalananku ke hutan Thunderclap, tapi aku juga menemukan sesuatu yang lebih luar biasa. Jawab Zuokyu Hansun yang berseri-seri dengan bahagia. Sebuah kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan juga hadir di wajahnya yang penuh keriput. Oh, kalau begitu, itu berarti Penatua Hansun mendapatkan panen yang tidak terduga. Ketua klan surgawi Zuokyu yang mulai tertarik. Aku telah mendapatkan panen yang tidak terduga. Lord Clan Chief, silahkan lihat. Saat Zuokyu Hansun berbicara, dia mengeluarkan mutiara petir. Ini ditemukan di hutan petir. Tanya kepala klan. Mata kepala klan surgawi Zuokyu dan Zuokyu Daoyi mulai bersinar saat mereka melihat mutiara petir. Sebagai pemilik Heavenly Bloodline, mereka berdua bisa mengetahui seberapa kuat mutiara petir itu. Betul, aku juga tidak pernah berharap harta sebesar itu ada di hutan petir. Ini benar-benar panen yang tak terduga. Namun, dengan itu seharusnya tidak ada masalah jika mengaktifkan formasi petir surgawi kuno. Satu-satunya hal yang kita lewatkan sekarang adalah panduan petir, kata Zuokyu Hansun. Kami masih belum menemukan panduan petir, ucap ketua klan surgawi Zuokyu sambil memandang ke Zuokyu Daoyi. Ayah, beberapa tetua yang pergi untuk menemukan panduan petir masih belum kembali. Adapun orang-orang yang telah kembali, panduan petir yang mereka bawa kembali masih tidak normal. Mereka sangat kurang, kata Zuokyu Daoyi. Karena kita sudah membuat semua persiapan, maka kita tidak bisa menundanya. Karena sudah seperti ini, kita tidak punya pilihan selain pergi dengan rencana alternatif, kata kepala klan Zuokyu Heavenly Clan. Ayah, itu tidak baik bukan? Jika masalah ini diketahui pasti akan menakuti klan kami, kata Zuokyu Daoyi. Demi kebesaran, pengorbanan itu sangat dibutuhkan. Aku juga melakukan ini demi masa depan klan surgawi Zuokyu kami. Aku percaya bahwa klan kami pasti dapat memahami, kata kepala klan surgawi Zuokyu. Tapi ayah, Zuokyu Daoyi masih agak bertentangan. Dia tahu betapa kejamnya rencana alternatif itu. Tuan Muda Daoyi, waktu tidak akan menunggu kita. Demi mengaktifkan formasi petir surgawi kuno, kami telah menghabiskan banyak sumber daya keuangan untuk membeli semua harta ini. Lalu, beberapa dari harta itu dibatasi oleh waktu. Jika kita tidak menggunakannya dalam batas waktu mereka, maka kita akan menyia-nyiakannya. Selain itu, kamu juga sudah melihatnya sendiri. Formasi petir surgawi kuno itu berada di ambang kehancuran. Bahkan jika kita bisa mengaktifkannya, itu mungkin tidak berlangsung lama. Karena kita sudah siap, kita harus melaksanakan rencana kita sepenuhnya. Jika terjadi kecelakaan, maka kita akan membuang semua usaha kita, kata Zuokyu Hansun. Mendengar kata-kata itu, Zuokyu Daoyi mengangguk. Meskipun dia merasa sulit untuk menerimanya, tapi dia tidak punya pilihan selain menerimanya, karena bagaimanapun, itu adalah keputusan ayahnya. Penatua Hansun, kamu akan bertanggung jawab untuk memutuskan panduan petir, kata kepala klan surgawi klan Zuokyu. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Zuokyu Hansun menjadi sedikit jelek. Namun, dia tidak ragu terlalu lama. Segera, dia menggenggam tinjunya dan menjawab, siap tuanku. Itu adalah tugas yang sulit, dan tidak ada yang mau menjadi penjahat. Namun, dia tidak berani melanggar perintah Lord Clan Chief-nya. Daoyi, di mana Tian Cheng? Kepala klan surgawi Zuokyu tiba-tiba bertanya. Ayah, aku akan pergi dan membawa saudara sekarang juga, kata Zuokyu Daoyi. Lupakan saja, ayo pergi bersama, kata kepala klan surgawi Zuokyu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala klan surgawi Zuokyu berangkat. Lalu Zuokyu Daoyi segera mengikutinya. Di sisi lain, Chu Feng dan Fumo Shaoyu terus mengikuti jimat pelacakan. Mereka berpikir bahwa mereka akan melanjutkan menuju formasi petir surgawi kuno. Namun yang mengejutkan mereka adalah, mereka akhirnya berhenti di tempat lain. Itu adalah gunung hutan yang tinggi. Ada banyak air terjun di gunung, dan itu adalah tempat yang indah.
Di puncak tertinggi gunung ini, itu ada sebuah istana. Chu Feng dan Fumo Xiaoyu tidak hanya menemukan Fumo Xin Er di sana, tapi mereka juga melihat jenius Zuokyu Heavenly Clan Zuokyu Tiancheng. Mungkin karena dia mencoba berinteraksi dengan Fumo Xin Er secara pribadi, dan mereka adalah satu-satunya dua orang di dalam istana. Zuokyu Tiancheng itu memiliki penampilan yang longgar dan riang. Orang bisa tahu dari pandangan sekilas bahwa dia adalah playboy. Dia saat ini sedang mengelilingi Fumo Xin Er. Meskipun dia telah mengikat lengan Fumo Xin Er dan mengikatnya ke kursi menggunakan tali khusus, tapi dia tidak melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan padanya. Sebagai gantinya, ia secara pribadi memasak makanan lezat untuknya. Dapat dilihat bahwa Zuokyu Tiancheng berbeda dari playboy biasa. Playboy biasa akan menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk menekan orang lain. Pada umumnya, mereka akan langsung menggunakan kekerasan untuk mendapatkan gadis yang mereka inginkan. Jika gadis-gadis itu menolak untuk patuh, mereka bahkan akan menggunakan kekerasan. Namun orang sepertinya Zuokyu Tiancheng adalah seseorang yang peduli dengan perasaan lebih dari yang lain, dan dia ingin menggunakan tindakannya untuk memindahkan Fumo Xin Er. Istriku, tolong coba sup ini, aku jamin kamu akan menyukainya. Jika tidak sesuai dengan keinginanmu, kamu bisa mengalahkanku sampai mati. Zuokyu Tiancheng memiliki senyum bersemangat dan penuh perhatian di wajahnya, itu saat dia dengan hati-hati membawa semangkuk sup ke arah Fumo Xin Er. Enyahlah. Fumo Xin Er tidak hanya mengutuknya, tapi dia bahkan mengangkat kakinya untuk menendangnya. Zuokyu Tiancheng benar-benar tidak siap untuk melakukan tendangan. Bukan hanya dia dipaksa mundur beberapa langkah oleh tendangannya, tetapi semangkuk sup yang dipegangnya juga tumpah ke tanah. Bahkan sup itu terciprat ke atasnya. Istriku, kamu benar-benar memiliki emosi. Namun, aku sangat suka itu. Tidak hanya dia tidak marah, senyum di wajahnya benar-benar tumbuh lebih intens. Dia berbalik dan mengambil sepiring makanan dari meja. Dia kemudian membawanya ke Fumo Xin Er lagi, sehingga dia bisa mencicipi itu. Bergemuruh. Tiba-tiba saja seberkas kekuatan bela diri turun dari langit dan mendarat di atas meja. Kekuatan bela diri itu benar-benar menghancurkan semua makanan di atas meja. Adegan yang tiba-tiba ini benar-benar mengejutkan Zuokyu Tiancheng. Dia mengangkat kepalanya, dan menemukan bahwa dua orang sudah berdiri di langit. Kedua orang itu tidak lain adalah Chu Feng dan Fumo Xiaoyu. Dari mana dua bajingan tak bermata ini berasal? Kamu berani menghancurkan makanan yang aku siapkan untuk istriku. Aku akan mengambil nyawamu. Ekspresi Zuokyu Tiancheng segera berubah saat dia melihat Chu Feng dan Fumo Xiaoyu. Tidak hanya wajahnya dipenuhi kemarahan, tapi mereka hampir bisa merasakan niat membunuh yang melonjak. Dia melonjak ke langit dan bergegas menuju Chu Feng dan Fumo Xiaoyu. Ternyata dia tidak menggertak. Dia benar-benar berniat untuk membunuh Chu Feng dan Fumo Xiaoyu. Saudara Chu Feng, jangan lakukan apapun, aku akan mengajarkan tempat sampah ini pelajaran yang bagus. Aku secara pribadi akan membalas dendam untuk adikku. Saat Fumo Xiaoyu berbicara, dia juga bergegas menuju Zuokyu Tiancheng yang masuk. Kultivasi Zuokyu Tiancheng ada di peringkat 2 Utmost Exalted. Tapi kultivasi Fumo Xiaoyu ada di peringkat 3 Utmost Exalted. Karena itulah, Zuokyu Tiancheng tidak akan cocok untuknya. Fumo Xiaoyu mengirimkan serangannya, lalu telapak tangannya yang kuat menabrak bahu Zuokyu Tiancheng dengan kejam. Bang! Serangan telapak tangannya tidak hanya menghancurkan bahu Zuokyu Tiancheng, tapi itu juga menghancurkannya menjadi tebing. Keparat, aku akan memotongmu menjadi 10.000 keping. Setelah diserang, Zuokyu Tiancheng tidak hanya tidak gemetar ketakutan, namun ia malah berteriak dengan marah sebelum melonjak ke langit untuk menghadapi Fumo Xiaoyu lagi. Kultivasinya telah berubah. Dia bukan lagi peringkat 2 Utmost Exalted, melainkan peringkat 3 Utmost Exalted. Tanda petir juga muncul di dahinya. Selanjutnya, tanda petir adalah karakter ilahi. Sama seperti rumor yang beredar, bahwa Zuokyu Tiancheng telah berlatih dalam teknik misterius hukuman ilahi. Namun Chu Feng memperhatikan bahwa, meskipun tanda petir Zuokyu Tiancheng juga merupakan karakter divine, tapi itu agak berbeda dari miliknya. Perbedaannya adalah, bahwa petir dari tanda petir Zuokyu Tiancheng tidak bergelombang dengan ganas. Selain itu, sepertinya aura keturunannya juga sedikit kurang. Hahaha, omong kosong klan surgawi Zuokyu, kamu sebenarnya bahkan tidak memiliki teknik misterius hukuman ilahi yang lengkap.
Sampah sepertimu benar-benar berani menyatakan dirimu yang perkasa. Tepat ketika Chu Feng merasa bingung, Fumo Shaoyu malah tertawa. Begitu Fumo Shaoyu mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng tiba-tiba menyadari. Tidak heran tanda petir Zuoqiu Tiancheng berbeda dari miliknya. Tampaknya apa yang dikatakan Fumo Shaoyu mungkin benar. Alasan perbedaannya sangat mungkin, itu karena teknik hukuman misterius ilahi yang dilatih Zuoqiu Tiancheng tidak lengkap. Dan meskipun itu tidak lengkap, tapi Chu Feng masih harus mengakui bahwa Zuoqiu Tiancheng memiliki beberapa keterampilan. Setelah semua, begitu seseorang mencapai alam utmost exalted, kemampuan garis keturunan seseorang akan disegel sekali lagi. Di ranah exalted, para kultivator masih dapat menggunakan kekuatan garis keturunan mereka, dan bahkan harta mereka untuk meningkatkan ranah mereka. Banyak jenius bahkan dapat menggunakan kekuatan garis keturunan mereka, teknik khusus dan harta sekaligus untuk meningkatkan ranah mereka dengan 3 tingkat. Namun begitu seseorang mencapai ranah utmost exalted, tidak hanya harta akan kehilangan efektivitasnya, bahkan kekuatan garis keturunan mereka juga akan disegel lagi. Kultivator yang mampu membuka segel kekuatan garis keturunan mereka di alam utmost exalted, itu semua adalah eksistensi yang sangat kuat. Selain itu, kekuatan segel di ranah utmost exalted juga sangat kuat. Bahkan jika seseorang mampu melepaskan kekuatan garis keturunan mereka di ranah utmost exalted dan meningkatkan kultivasi seseorang dengan itu, maka kekuatan pertempuran mereka masih akan menderita dalam proses itu. Ambil Gu Mingyuan sebagai contoh. Di masa lalu, Gu Mingyuan telah menjadi jenius dengan ketenaran setara dengan ayah Chu Feng. Mungkin bakatnya yang tidak terlalu luar biasa ketika ditempatkan di seluruh galaksi cahaya suci, namun dia masih jenius tingkat iblis ketika ditempatkan di Ancestral Martial Starfield. Dia juga tidak gagal memenuhi reputasinya sebagai seorang jenius. Dia telah membuka segel kekuatan garis keturunannya di ranah utmost exalted, dan mampu meningkatkan kultivasinya menggunakan kekuatan garis keturunannya yang tidak tersegel. Namun meskipun dia bisa meningkatkan kultivasinya, tapi kekuatan pertarungannya setelah berakhir sangatlah menyedihkan. Namun, itu berbeda untuk Zuoqiu Tiancheng. Tidak hanya meningkatkan kultivasinya, tapi kekuatan bertarungnya juga sangat kuat. Meskipun Fumo Shaoyu dan Zuoqiu Tiancheng keduanya memiliki peringkat 3 utmost exalted, tapi Fumo Shaoyu mengalami kesulitan melawan Zuoqiu Tiancheng. Meskipun dia mengalami beberapa kesulitan, tapi itu tidak cukup bahwa dia akan dikalahkan. Dengan demikian, Chu Feng tidak berlama-lama lagi. Dia segera turun dari langit dan membuka ikatan Fumo Xin Er. Chu Feng, bagaimana kamu dan kakak bisa menemukanku? Tanya Xin Er. Setelah melihat Chu Feng, ekspresi Fumo Xin Er berubah dari kemarahan menjadi ekspresi bahagia. Penampilannya saat ini benar-benar indah dan sangat menawan. Kakakmu memiliki jimat pelacakmu, kata Chu Feng. Bukan itu yang aku bicarakan, aku berbicara tentang fakta bahwa aku tersedot ke pusaran ruang waktu itu. Bagaimana kalian berdua masih bisa menemukanku? Mungkinkah kamu juga tersedot ke pusaran ruang waktu? Tanya Fumo Xin Er. Kamu terlalu impulsif. Kamu seharusnya tidak melepaskan armormu. Karena khawatir kalau sesuatu akan terjadi padamu, kakakmu dan aku segera melepas baju besi kami sehingga kami juga tersedot ke pusaran ruang waktu. Namun ketika pusaran ruang waktu kami muncul sedikit kemudian, kami tidak keluar di tempat yang sama. Untungnya kami mendarat di dunia yang sama, dan kakakmu membawa jimat pelacakan untukmu. Kalau tidak, kami mungkin benar-benar tidak dapat menemukanmu. Aku juga sangat senang kamu baik-baik saja. Orang itu tidak menggertakmu kan? Tanya Chu Feng. Tidak, meskipun dia benar-benar seorang yang cabul, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk bertindak berdasarkan sifat cabulnya. Dia tidak berani melakukan apapun kepadaku. Jika dia benar-benar berani melakukan sesuatu padaku, bahkan tanpa kalian berdua, aku akan membuatnya menderita kematian yang menyedihkan, kata Fumo Xin Er. Kamu ditangkap olehnya, namun kamu masih bisa membual. Ucap Chu Feng sambil tertawa. Cih, kamu tidak tahu persis seberapa kuatnya aku. Fumo Xin Er mengangkat dagunya dan membantah. Kalian berdua harus berhenti mengobrol sebentar, saudara Chu Feng, ayo bantu aku merawat bajingan ini. Suara Fumo Shaoyu terdengar dari langit. Ayo atau ayo, kalian berdua datang padaku bersama-sama. Suara marah Zuoqiu Tiancheng juga terdengar segera setelah itu. Kamu berani mencoba mencuri istriku.
Kalian berdua bisa melupakan untuk tetap hidup. Aku akan memastikan kalian menderita kematian yang menyedihkan." Seketika dia menjadi lebih marah. Mungkin itu karena dia telah mengetahui tujuan Chu Feng dan Fumo Shaoyu. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar menyukai Fumo Xin Er. Dengan demikian, dia secara alami tidak akan membiarkan Fumo Shaoyu dan Chu Feng membawanya pergi. Namun, Chu Feng hanya tersenyum mendengar ancaman Zuo Qiu Tiancheng. Lalu dia mengarahkan jarinya ke langit. Bas-bas. Saat cahaya keemasan berkedip, kekuatan roh yang tak terbatas melonjak dari jari Chu Feng ke langit. Kekuatan roh berubah menjadi tali, dan seperti naga banjir yang membumbung keluar dari laut, itu langsung melesat menuju Zuo Qiu Tiancheng. Apa-apaan ini? Zuo Qiu Tiancheng menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan mencoba menghindari talinya. Namun teknik roh dunia Chu Feng begitu kuat, sehingga bahkan peringkat 4 Utmost Exalted tidak akan cocok untuknya. Dengan demikian, Zuo Qiu Tiancheng yang hanya meningkatkan kultivasinya menjadi peringkat 3 Utmost Exalted, tentu saja dia tidak akan cocok. Setelah tali formasi roh mendekatinya, itu segera mengikatnya. "Bajingan kecil, mari kita lihat bagaimana kamu bertindak sombong lagi." Setelah Zuo Qiu Tiancheng diikat, Fumo Shaoyu yang awalnya dirugikan, dia meraih Zuo Qiu Tiancheng dan menamparkan wajahnya. Tamparan itu segera meninggalkannya dengan hidung berdarah dan wajah bengkak, dan itu telah mengubah wajah tampannya menjadi begitu jelek. Selain itu, Fumo Shaoyu tidak terlalu kejam dalam memberikan pelajaran kepada Zuo Qiu Tiancheng. Setelah beberapa tamparan ke wajah, dia melemparkan Zuo Qiu Tiancheng ke puncak gunung. Setelahnya, dia juga tidak repot-repot menghibur adik perempuannya, namun sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke istana. "Saudara Chu Feng, apakah kamu melihat itu?" Fumo Shaoyu menunjuk ke dalam istana yang terletak di puncak gunung. Yang dia tunjuk adalah plat batu. Plat batu itu tampak seperti kursi, namun itu bukanlah kursi. Tanda dan simbol misterius memenuhi plat batu. Selain itu, ia diliputi oleh aura era kuno. Dari pandangan sekilas, orang bisa mengatakan bahwa itu cukup luar biasa. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.